Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan. Allah berikan kehidupan, kesehatan, kekuatan sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan ini adalah bulan bonus yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin serta ulama mutaakhirin dan mu'tabar. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, kami berinisiatif untuk mengadakan sedikit pengajian berkaitan dengan hukum-hukum fikih terkait dengan puasa Ramadan. Mengingat karena ada hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan ibadah berpuasa di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi ianya merupakan ilmu hal. Nah, ilmu hal sebagaimana disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, afdalul ilmi ilmu hal wa afdalul amal hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal dan sebaik-baik amal adalah memelihara ilmu hal tersebut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ilmu hal itu adalah ilmu yang kita perlukan di saat kita akan memasukinya. Nah, seperti contohnya ilmu tentang puasa. Ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, nah, maka kita perlu belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, terkait dari syarat-syarat puasa, kemudian apa yang dapat membatalkannya, dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang berkait dengan puasa Ramadan. Dikarenakan pula puasa Ramadan itu adalah hukumnya fardu ain, wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Baik, untuk hari pertama ini kita akan memulai kajian fikih puasa, dan kita akan membacakan kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Nah, kitab ini sebagaimana teman-teman lihat di layar, muallifnya adalah Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari al-Hindi. Nah, beliau ini berasal dari India. Beliau wafat pada tahun 987 Hijriah. Nah, kita akan mengkaji kitab beliau. Diawali dengan judul Babus Shaumi, bab pada menyatakan puasa. Nah, namun sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada beliau. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ثم إلى أرواح أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح والدنا وأجدادنا وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب.
usulihi wa furu'ihi ajma'in. Al-Fatihah. Nah, baik teman-teman semuanya, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga memohon doa dari para teman-teman semuanya, semoga Allah mudahkan kita membuat kajian ini setiap hari selama bulan Ramadan. Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung mulai kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Shaumi. Yajibu shaumu Ramadan ala mukallafin mutiqin lahu. Yajibu shaumu Ramadan ala mukallafin mutiqin lahu. Wa farduhu niyyatun likulli yawmin. Wa syurita li fardihi tabyitun wa ta'yinun. Wa akmaluha nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Babus Shaumi, bab pada menyatakan perkara puasa. Nah, kita akan lihat ke syarahannya sedikit. Kita akan mengkaji tentang pengertian daripada puasa itu sendiri. Wahwa lughatan, puasa dan bermula dari puasa. Puasa itu secara bahasa lughatan al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Nah, puasa secara bahasa ataupun secara etimologi, nah artinya itu adalah menahan diri dari apapun. Menahan diri dari makan minum, puasa. Menahan diri dari berbicara, puasa. Menahan diri dari bergerak, juga berpuasa. Nah, itu secara etimologi ataupun secara bahasa. Adapun secara syar'an wa syar'an, imsakun an muftirin bi syurutihil atiyah. Imsakun an muftir. Adapun secara istilah dalam syariat, makna puasa adalah imsakun an muftir, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, bi syurutihil atiyah, dengan beberapa syarat yang akan disebutkan nantinya. Nah, adapun sejarahnya, wa furida fi Sya'ban, dan difardukan akan dianya puasa fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, pada tahun kedua Hijriyah itulah Allah Subhanahu wa taala memfardukan ataupun mewajibkan berpuasa Ramadan, dan itu kejadiannya dalam bulan Sya'ban. Wa huwa min khasa'isina. Wa huwa min khasa'isina. Nah, berpuasa di dalam bulan Ramadan ini merupakan khususiat bagi kita umat Muhammad. Nah, artinya apa? Umat-umat sebelum kita, umat-umat nabi-nabi terdahulu tidak ada syariat untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, maka ini khususiat umat Muhammad, dan kita mesti bersyukur atas nikmat ini. Mengapa? Karena ada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seolah-olah ia telah berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan teman-teman, kalau kita disuruh puasa 1 tahun penuh, mungkin kita tidak sanggup. Akan tetapi dengan memaksimalkan puasa dalam bulan Ramadan, kemudian menambah lagi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagaikan kita sudah berpuasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Dan kemudian wa minal ma'lum minad din bidarurah. Puasa Ramadan termasuk juga kewajiban yang al-ma'lum minad din bidarurah. Al-ma'lum minad din bidarurah artinya sudah diketahui oleh seluruh umat Islam secara daruri. Maka hukumnya bagi orang yang mengingkari kewajiban puasa dihukumi keluar dari Islam. Mengapa? Karena ini merupakan syariat yang sudah maklum. Nah, tidak ada orang Islam yang tidak tahu bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib.
Nah, maka disebutkan puasa Ramadan itu al-ma'lum minad din bil darurah. Baik. Selanjutnya, yajibu shaumu syahri Ramadan ijma'an bi kamali Sya'ban 30 yauman. Nah, salah satu penyebab wajibnya umat Islam itu melaksanakan puasa Ramadan adalah dengan sebab sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ketika Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka tidak diragukan lagi keesokan harinya itu sudah masuk dalam bulan Ramadan. Mengapa? Karena penanggalan dalam kalender Hijriah itu tidak lebih harinya daripada 30 hari. Ketika bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka dapat dipastikan esoknya sudah masuk dalam bulan Ramadan, otomatis umat Islam sudah wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ataupun pilihan yang kedua, au ru'yati adlin wahid, ataupun dengan penglihatan daripada seorang yang adil dengan kriteria adil yang disyaratkan dalam syariat, walau masturan, walaupun adilnya itu mastur, tidak tampak nyata. Nah, apa yang diru'yah oleh seorang adil ini? Hilalnya Ramadan, anak bulannya Ramadan. Nah, walaupun bulan Sya'ban baru 29 hari. Nah, tapi pada waktu ghurubnya, ba'dal ghurub, nah, setelah terbenamnya matahari pada malam ke-29, artinya ketika pada malam ke-30 ya, pada malam ke-30 Sya'ban, artinya 29 hari sudah sempurna. Nah, setelah ghurubnya, setelah terbenamnya matahari pada malam itu, terlihat hilal Ramadan. Nah, terlihat hilal Ramadan oleh walaupun hanya salah satu orang yang adil. Nah, itu sudah sudah bisa menjadi pegangan bahwa esoknya sudah bulan Ramadan. Tapi dengan syarat idza syahida biha, apabila ia mempersaksikan ru'yahnya itu indal qadhi, di sisi hakim. Walau ma'a itbaqi ghaimin, walaupun pada saat itu suasana sedang mendung. Dengan lafaz yang digunakan, asyhadu anni ra'aitul hilal atau annahu halla. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku ra'aitul hilala, telah aku lihat akan anak bulan Ramadan. Atau annahu halla, bahwa sesungguhnya, ataupun dengan lafaz annahu halla. Asyhadu anni ra'aitu annahu halla. Nah, seperti itu lafaznya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku ra'aitul hilal, aku telah melihat hilal Ramadan, ataupun aku bersaksi bahwa sesungguhnya hilal itu telah tampak ia. Nah, jadi dengan dua kondisi seperti itu bisa menjadi penyebab Muslim wajib melaksanakan puasa pada esok harinya. Nah, baik. Yajibu shaumu Ramadan ala mukallafin. Nah, ala mukallaf. Nah, wajib melakukan puasa Ramadan di atas siapa kewajibannya? Di atas mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang Islam, baligh dan berakal. Islam, baligh, berakal. Ini syarat taklif. Dia orang Islam, dan tentunya kalau sudah orang Islam, orang kafir tidak sah melakukan puasa. Kemudian Islam, baligh, sudah sampai umurnya, kemudian dia tidak gila, nah, maka wajib baginya berpuasa. Kemudian disyaratkan pula mutiqin lahu, orang yang mukallaf tersebut mutiqin lahu, sanggup melakukan puasa. Nah, ada orang yang sudah taklif tapi tidak sanggup berpuasa. Dia sudah Islam, kemudian baligh dan berakal, akan tetapi dalam kondisi sakit. Nah, itu tidak mutiqin lahu, tidak sanggup melakukan puasa, maka tidak wajib. Ataupun orang yang sudah sangat tua sekali, nah, dia taklif tapi tidak ada mutiq, tidak sanggup untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya. La mukallafin mutiqin lahu, makanya kaidnya adalah mukallafin mutiqin lahu. Wa farduhu
Dan bermula fardunya puasa, adapun yang diwajibkan dalam berpuasa, niyatun likulli yaumin. Nah, yang pertama sekali yang diwajibkan adalah niat likulli yaum. Harus berniat pada tiap-tiap hari. Nah, dalam mazhab Syafi'i, niat itu mesti dilakukan pada tiap-tiap hari. Artinya apa? Setiap malam kita harus berniat puasa untuk esok harinya. Nah, coba kita lihat syarahannya. Wa innama yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallaf ay baligh aqil muttaqin lahu ay lis-shaumi hissan wa syar'an. Fala yajibu ala sabi wa majnun wala ala man la yutiquhu li kibrin aw maradin la yurja bara'uh wa yalzamuhu muddun li kulli yawm. Nah, ini pembahasan dari ala mukallafin mutiqin lahu. Wa innama yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallaf. Wajib berpuasa di bulan Ramadan di atas tiap-tiap mukallaf. Arti mukallaf itu apa? Baligh aqil. Orang yang sudah baligh sampai umurnya, kemudian dia berakal, tidak gila, dan mutiqin lahu, sanggup untuk melakukan puasa. Artinya apa? Sanggup melakukan puasa hissan wa syar'an. Adakala sanggupnya secara hissi maupun secara syar'i. Maka penafsiran daripada hissan wa syar'an, fala yajibu ala sabi, maka tidak wajib puasa di atas anak kecil. Sabi, anak kecil, tidak wajib berpuasa di atasnya. Dan wa majnun, dan orang gila, karena dia ghairu aqil. Nah, sabi dikeluarkan dari kata-kata baligh. Majnun dikeluarkan dari kata-kata aqil, karena majnun itu tidak berakal. Wala ala man la yutiquhu, dan tidak wajib pula berpuasa di atas orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, likibrin, karena sudah tua, ataupun karena sakit, la yurja bara'uh, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, untuk orang yang tidak sanggup berpuasa karena sudah tua dan karena dalam kondisi sakit yang tidak ada harapan sembuh, wa yalzamuhu muddun likulli yaumin, maka bagi mereka wajib untuk membayar denda 1 mud untuk tiap-tiap harinya. 1 mud itu sekitar setengah bambu. Nah, kemudian juga wala ala haid wa nufasa, dan tidak wajib berpuasa di atas orang wanita yang sedang menstruasi, wa nufasa, dan orang wanita yang dalam keadaan nifas. Li'annahuma la tutqani syar'an, karena bahwa sungguh keduanya itu tidak sanggup melakukan puasa syar'an, pada syar'i. Nah, sementara orang yang tadi, orang yang anak kecil, kemudian orang gila, orang yang sakit, kemudian orang yang sudah sangat tua, itu mereka tidak tidak sanggup melaksanakan puasa secara hissi. Nah, adapun orang yang menstruasi, orang perempuan yang nifas, mereka secara fisik, secara hissi, mereka mampu melaksanakan puasa. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, secara syar'i mereka dilarang untuk berpuasa. Nah, itu perbedaan antara hissi dan syar'i. Wa farduhu, dan adapun fardunya puasa itu niyatun bil qalbi. Nah, niat dengan hati. Niyatun bil qalbi, niat di dalam hati. Karena memang tempatnya niat itu di dalam hati. Wala yushtaratu talaffuz, dan tidak disyaratkan at-talaffuz biha, dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat. Tidak disyaratkan melafazkan niat. Artinya walaupun tidak kita lafazkan niatnya, puasa kita tetap sah, akan tetapi harus ada niat di dalam hati. Akan tetapi walaupun tidak disyaratkan talaffuz, hukumnya talaffuz tetap sunnah, yundabu, disunnahkan. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu niat dalam hati dengan talaffuz. Nah, dari kait wajib niat ini, kita perlu fahami bahwa wala yujzi'u anha at-tasahhur, dan tidak memadai kepada niat oleh tasahur saja. Tasahur, kita bangun untuk makan sahur, itu tidak mewakili niat. Nah, bangun untuk makan sahur itu tidak mewakili niat. Artinya kalau kita bangun sahur saja, tapi kita tidak berniat untuk berpuasa pada esok harinya, maka
tasahur itu tidak memadai. Artinya puasa kita bisa tidak sah. Wala yujizu anha at-tasahur wa in qusida bihi at-taqawi 'ala shaum. Walaupun tujuan kita makan sahur itu adalah agar kita kuat di atas berpuasa. Nah, tapi kita tidak berniat untuk puasa. Maka ini jadi masalah. Walal imtina' min tanawuli muftir khawfal fajri. Dan tidak memada kepada niat juga al-imtina' min tanawuli muftir khawfal fajri. Kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa karena takut masuknya waktu fajar. Itu pada waktu sahur itu. Kita menegah diri daripada melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa karena kita takut datangnya waktu fajar. Artinya apa? Kita masih dalam suasana sahur. Akan tapi kita tidak berniat puasa. Kita hanya tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa karena kita takut masuknya waktu fajar. Akan tapi kita tidak berniat puasa. Nah, itu juga menjadi masalah. Ma lam yakhtur bi balihi as-shaum. Nah, kejadian itu kita bangun sahur, kita kasatkan untuk kuat melaksanakan puasa. Kemudian juga kita juga menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Akan tapi tidak ada tersirat di dalam hati kita untuk berpuasa bersifat allati yajibu ta'arud lahu fin niyat, dengan sifat-sifat puasa yang mesti kita datangkan dalam niat. Nah, maka itu dapat membatalkan puasa. Maksudnya gini, puasa kita tidak sah. Wa syurita li fardhihi tabyid, dan disyaratkan bagi fardunya niat akan tabyid. Artinya apa? Kita wajib berniat puasa pada malam hari, itu maksudnya tabyid. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam syarahnya, tabyid ay iqa'un niyah lailan. Makna tabyid artinya iqa'un niyah lailan, menjatuhkan niat puasa pada malam hari. Artinya fima ghurubus syams wa tulu'il fajr. Fima ghurubus syams wa tulu'il fajr. Artinya pada barang-barang yang di antara ghurub syams, terbitnya matahari, dan terbit fajar, itu waktu malam. Artinya boleh kita berniat setelah berbuka puasa pada satu hari dalam bulan Ramadan, setelah kita berbuka puasa, nah kita langsung berniat untuk esok hari, bisa. Ataupun kita berniat untuk berpuasa pada waktu sahurnya, bisa. Nah, intinya batasan berniat yang disyaratkan dalam berpuasa itu adalah kita berniat pada malam hari. Nah, batasan waktu malam itu mulai daripada waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu masih dianggap malam. Nah, antara jangka waktu itulah kita menjatuhkan niat untuk berpuasa. Kemudian wa ta'yin. Kita harus menentukan niat kita. Ta'yin itu artinya menentukan. Nah, dalam niat kita itu tabyid wa ta'yin. Kita tentukan puasa yang kita lakukan itu puasa apa. Sebenarnya dijelaskan di sini, wa ta'yin liman wi fil fardhi. Wa ta'yin liman wi fil fardhi. Ka Ramadan atau nazar atau kafarah. Bi yanwiya kulla lailatin annahu sha'im ghadan an Ramadan atau nazar atau al-kafarah. Wa illam yu'ayyin sababaha. Nah, maksud wa ta'yinu liman wi fil fardhi. Jadi kita ta'yinkan puasa yang kita lakukan itu puasa apa? Apakah puasa Ramadan, ataupun puasa nazar, ataupun puasa kafarah. Karena kita sedang membahas puasa Ramadan, maka ketika kita berniat, kita harus mentakyinkan bahwa puasa yang kita lakukan itu adalah puasa Ramadan. Nah, harus kita tentukan puasa kita itu adalah puasa Ramadan. Wa akmaluha nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, wa akmaluha, dan lafaz niat yang paling sempurna, ya, wa akmaluha, dan sesempurna-sempurnanya niat itu nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu
lafaz niat yang sempurna. Nah, artinya lafaz seperti itu yang mesti kita jatuhkan di dalam hati kita ketika kita berniat untuk melaksanakan puasa. Sahaja aku puasa esok hari an adai fardhi ramadhani hadhihi sanah, daripada menunaikan fardu Ramadan pada ini tahun, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, itu niat yang sempurna seperti itu. Baik, coba kita lihat syarahannya. Wa akmaluha, ha itu apa artinya? Niat. Nah, niat yang sempurna, nawaitu shauma ghadin an ada ramadhani bil jarri. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah mendengar fardhi syahri ramadhana seperti itu ya. Maka di sini jelas bil jar. Maka baris di kalimat Ramadan mesti kita baca Ramadhani. Kenapa bil jar? Li idhafatihi lima ba'dah. Karena Ramadan itu adalah mudhaf li idhafatihi lima ba'dah. Mana ma ba'dahnya? Hadhihi sanah. Ramadhani hadhihi sanah. Jadi kalimat Ramadan ini merupakan mudhaf. Nah, isim tegah saraf, batal tegah saraf apabila dia menjadi mudhaf. Nah, seperti itu. Maka kita baca Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, baik teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini kita beri sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan berjumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.